Ini adalah kisah seorang Raja Yehuda. Di zamannya, kerajaan Yehuda kembali kepada penyembahan yang benar. Ia adalah raja yang ditulis dalam Alkitab sebagai raja yang sangat taat dalam menjalankan hukum Taurat. Nama Yosia dalam bahasa Ibrani adalah Yoshiyahu, yang berarti Yahweh mendukung, atau Tuhan yang menyembuhkan. Ia adalah cicit dari Raja Hizkia, seorang raja saleh yang dikenal karena reformasi keagamaannya. Ayah Yosia adalah Amon dan kakeknya adalah Manasye. Keduanya adalah raja yang sangat jahat di mata Tuhan. Meskipun demikian, Manasye tercatat bertobat di akhir hidupnya setelah ditawan ke Babel. Ibu Yosia adalah Yedida binti Adaya dari Boskat. Nama Yedida berarti yang dikasihi atau kesayangan, sebuah nama yang membawa kesan kelembutan dan kasih. Dari namanya dan catatan silsilah, ada kemungkinan bahwa ibunya memiliki peran kuat dalam membentuk karakter rohani Yosia. Yosia naik takhta pada usia 8 tahun setelah ayahnya dibunuh oleh pegawainya sendiri. Ia adalah raja termuda kedua setelah Yoas dalam sejarah Yehuda. Ia memerintah selama 31 tahun di Yerusalem. Menariknya, nama Yosia telah disebut atau dinubuatkan jauh sebelum ia lahir. Sekitar 300 tahun sebelumnya, pada masa Raja Yerobeam bin Nebat, raja pertama Israel Utara, memerintah. Saat itu Yerobeam sedang mempersembahkan korban di atas mezbah buatan sendiri di Betel. Lalu datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda dan menubuatkan bahwa akan lahir seorang raja bernama Yosia dari keturunan Daud yang akan menghancurkan mezbah itu dan membakar tulang para imam di atasnya. Nubuat ini digenapi secara tepat ratusan tahun kemudian oleh Yosia. Di usia 16 tahun, kitab 2 Tawarikh mencatat bahwa Yosia mulai aktif mencari dan mengenal Tuhan yang disembah oleh leluhurnya, Raja Daud. Ketika berusia 20 tahun, ia memulai pembersihan rohani secara besar-besaran. Yosia menghancurkan bukit-bukit pengorbanan, mezbah Baal, patung Asyera, dan semua lambang penyembahan berhala, bahkan hingga ke daerah Israel Utara. Ia juga membakar tulang para imam berhala di atas mezbah-mezbah mereka, sebagai tindakan profetik pembersihan total. Ketika ia berusia 26 tahun, ia memerintahkan pemulihan bait Allah. Dalam proses ini, kitab Taurat ditemukan oleh Imam Hilkiah. Saat Yosia membaca isinya, ia mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda penyesalan dan menyadari betapa jauh bangsanya telah menyimpang. Yosia lalu mengumpulkan seluruh rakyat Yehuda dan membacakan kitab Taurat. Ia kemudian membuat perjanjian baru untuk mengikuti Tuhan dan menjalankan segala hukumnya. Yosia memimpin perayaan Paskah terbesar yang pernah dicatat sejak zaman hakim-hakim, sesuai ketentuan Musa, 2 Tawarikh 35 ayat 18. Perayaan Paskah dilakukan persis menurut Taurat, dengan korban, nyanyian pujian, dan peranan imam serta orang Lewi yang ditata kembali. Alkitab mencatat, tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatannya, sesuai dengan seluruh hukum Musa, dan sesudah dia tidak bangkit lagi seorang pun seperti dia. 2 Raja-Raja 23 ayat 25. Namun akhir hidup Yosia penuh tragedi. Ketika Firaun Neko dari Mesir hendak maju ke utara untuk berperang di Karhemis, bukan untuk melawan Yehuda, Yosia menyamar dan menghadangnya di Megido. Firaun Neko berkata bahwa ia datang atas perintah Tuhan dan menyuruh Yosia tidak ikut campur. Namun Yosia tidak mendengarkan perkataan yang sebenarnya datang dari Tuhan. 2 Tawarikh 35:22. Ia tetap maju ke medan perang dan akhirnya terkena panah lalu mati di Yerusalem. Kematiannya membuat seluruh Yehuda berkabung. Bahkan Nabi Yeremia meratap untuknya, dan bangsa itu membuat ratapan bagi Yosia menjadi tradisi. Dari Yosia kita belajar, ketaatan kepada Tuhan tidak cukup hanya sebatas ketaatan ritual atau legalistik. Yosia taat luar biasa dalam hal pelaksanaan hukum Taurat, namun di satu titik, ia tidak peka secara relasional kepada suara Tuhan. Tidak seperti Daud yang senantiasa bertanya dan mendengarkan kehendak Tuhan dalam keintiman pribadi. Ketaatan sejati adalah ketaatan yang lahir dari hubungan, bukan sekadar pelaksanaan aturan. Tuhan rindu kita tidak hanya mematuhi perintahnya, tetapi juga hidup dalam kepekaan dan keintiman dengannya setiap saat.